Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah tetap untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Kita senang kita bisa beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan ambil firman Tuhan ini di dalam Mazmur 121. Mazmur 121, kita membaca ayat 1 dan seterusnya. Kita akan melihat Mazmur 121. Saya akan baca Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini itu ayat yang menjadi penghibur bagi banyak orang. Apalagi bagi orang-orang yang sedang dalam pergian perjalanan. Dan memang hidup kita juga di dalam perjalanan. Sebab itu ayat ini sangat menghiburkan kepada kita bahwa Tuhan adalah pertolongan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ini mazmur yang indah dan menguatkan banyak orang di dalam kesukaran. Saudara, kapal perang Amerika yang dinaiki oleh Paul Resi, saudara, itu tenggelam. Lalu kemudian Paul ini dia lompat, lalu dia berenang di lautan itu. Tiba-tiba pasukan Jerman menangkapnya, lalu menawannya dan dibawa ke dalam tahanan. Dalam keadaan yang gundah gulana, dalam keadaan yang kacau itu hatinya, dia teringat dengan Mazmur 121. Dia mulai merenungkan. Dia mengatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudaraku, pertolongan itu dari Tuhan. Ayat ini menguatkan Paulus. Sehingga pada waktu dia dibebaskan dari tawanan, dia pegang ayat ini menjadi satu ayat pegangan hidupnya. Dalam ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, nyanyian ziarah. Ini adalah nyanyian berziarah. Setahun 3 kali orang Israel itu melakukan ziarah ke kota suci Yerusalem untuk merayakan hari raya. Ada 3 hari raya orang Israel yang mereka harus pergi ke sana, yaitu pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Mereka pergi ke sana. Di dalam perjalanan mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah ini. Ada 15 nyanyian ziarah, yaitu dari Mazmur 120, terus 121, 22, 23, 24, 25, 26, 127, 128, sampai kalau kita lihat di sini 134. Nah, saudara, ini nyanyian. Mazmur 121 adalah nyanyian yang kedua yang mereka nyanyikan. Mereka mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku. Teks Ibrani mengatakan,
Aku mengangkat mataku. Aku memandangnya. Saudaraku, ketika kesulitan datang, ketika malapetaka datang, pemazmur memutuskan untuk memandang ke atas kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang kita lihat. Tidak ada kiri kanan. Tidak ada pertolongan siapapun. Kita memandang ke atas kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami kesulitan, dia memandang ke bawah. Dia memandang ke sekitarnya. Dia memandang ke situasinya. Dia memandang ke diri sendiri. Tetapi saat ini, biar kita memandang kepada Tuhan. Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang besar. Biar kita memandang ke sana. Karena Tuhan itu segala-galanya. Saudaraku, Dia adalah omniscient, Allah yang maha tahu. Ketika pemazmur condong memandang ke bawah, hatinya tunduk. Jiwanya itu tunduk, saudara. Pemazmur mengangkat suaranya dan memerintahkan kepada jiwanya untuk memandang kepada Tuhan. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara lihat, kita harus memandang kepada Tuhan. Kalau jiwa kita tertekan, jiwa kita susah, Tuhan mengatakan pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan, jangan pandang kepada sekitar, jangan pada ke sekeliling. Kalau saudara memandang kepada sekeliling, saudara akan bingung. Kalau saudara memandang diri sendiri, mungkin saudara akan depresi. Tetapi memandang kepada Tuhan, jiwaku tenang, saudara. Itu yang lihat. Mengangkat mata adalah merupakan refleksi hati. Lot mengangkat matanya, memandang Sodom dan Gomora. Sebab hatinya ada di sana. Dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10, Lot melihat kota Sodom, dan dia lihat kota itu seperti negeri Tuhan adanya, sebab hatinya ada di sana. Dengan spontan dia mengatakan, aku akan tinggal di sana. Tetapi Abraham mengangkat matanya kepada Tuhan, sebab hatinya ada di sana. Jadi apa yang dilihat oleh mata seringkali refleksi dari hati. Saudara, biar hati kita memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada siapapun sebagai refleksinya, saudara. Memandang kepada Tuhan Yesus itu penting, sebab Dia adalah pencipta segala sesuatu yang sudah menyempurnakan iman kita. Iman kita tidak sempurna, tetapi jika kita memandang Yesus, maka iman kita akan disempurnakan. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Saudara, iman kita tidak sempurna. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, maka iman kita disempurnakan. Jangan memandang ke bawah. Jangan membiarkan jiwa kita itu tunduk. Jangan membiarkan kita lemah. Tapi saudara, hari ini saya mengatakan kepada saudara, angkat kepala saudara. Angkat kepala saudara, angkat mata saudara. Pandang ke atas. Lihat juru selamatmu. Lihat penolongmu. Angkat hatimu. Angkat hatimu. Angkat jiwamu. Dan saudara berkata kepada jiwa, hai jiwaku, pandanglah kepada Tuhan. Saudaraku, jangan tunduk, tetapi saudara pandang kepada Tuhan. Dia adalah penolong saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, mereka melayangkan matanya ke gunung-gunung waktu di jalan. Ya, ada banyak saudara yang ada
di jalan ini, gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Mazmur 125. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, gunung apa yang dilihat? Di Yerusalem dikelilingi oleh banyak gunung-gunung. Saudaraku, ada banyak gunung-gunung di Yerusalem. Dan salah satunya adalah Bukit Sion, di mana Bait Allah berdiri. Di mana Tuhan bertata. Di mana ada banyak orang datang menyembah Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada. Saudaraku, pemazmur melihat sekelilingnya. Ada banyak gunung 1, gunung 2, gunung 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Saudara, tapi ada satu bukit, namanya Bukit Sion. Di sana ada rumah Tuhan. Di sana ada Tuhan tinggal. Di sana ada Tuhan bertata. Saudaraku, lalu di sanalah pertolongan itu ada. Bukan karena gunung Sionnya, tetapi karena ada Allah di dalamnya. Karena ada bait Allah. Karena Allah ada di baitnya. Itu yang ada. Saudara, sebab kalau bait itu sudah tidak ada, gunung itu tidak ada artinya. Pertolongan kita bukan dari gunung. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dari manakah datang pertolonganku? Saudara, perkataan ini bukan merupakan satu keraguan-raguan atau kesedihan. Ini bukan kalimat keraguan. Sebab pemazmur juga menjawabnya bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudara, lalu dia mengatakan pertolonganku datang dari Tuhan. Kata pertolongan di dalam teks Ibrani ditulis esher atau bantuan di dalam peperangan. Kalau misalnya di dalam peperangan pertolongan itu datang, itu dipakai kata eser. Juga dari kata asar. Asar itu adalah bantuan atau pertolongan Tuhan bagi mereka yang memerlukan. Tuhan menolong kita di dalam segala hal. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Di dalam bahasa Yunani, kata eser ini ditulis boiteia. Saudara, kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-16. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kata pertolongan ini, saudara, itu adalah kata eser atau aser. Itu pertolongan dari Tuhan. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Mari kita datang kepada hadirat Tuhan. Karena dari sana datang pertolongan kita. Saudara, dalam Kisah Rasul 27 ayat 17, kita menemukan kata boiteia lagi. Kisah 27 ayat yang ke-17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong. Saudara, kata penolong di sini dengan meneliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Alat-alat penolong, saudara. Nah, saat itu Paulus ada di kapal yang dihantam oleh badai. Berhari-hari badai itu menghantam dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Saudara, ini yang ada. Sehingga semua orang putus harapan. Lalu mereka mencoba memasang alat-alat penolong supaya kapal itu tidak kandas. Saudaraku, itu yang ada. Di tengah-tengah badai yang hebat, kita membutuhkan penolong. Dan penolong kita hanya Tuhan, saudara. Badai yang menghantam dunia. Badai yang menghantam semua orang. Badai yang menghantam segalanya. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bukan dari mana-mana, saudara. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dari mana pertolonganku? Saudaraku, ini adalah iman dan pengharapan orang Kristen. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Bukan dari mana-mana, tetapi ini juga dari Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ini pengakuan iman orang percaya, saudara. Tuhan ditulis di sini dari kata Yahweh, artinya aku yang hadir. Yahweh itu artinya aku yang hadir. Dulu hadir, sekarang hadir, dan juga akan datang itu hadir. Sehingga saudara, pertolongan itu dari Tuhan yang selalu hadir. Dia hadir. Saudaraku, Tuhan hadir hari ini.
Tuhan hadir ada di dalam hidup saudara. Tuhan hadir di rumah saudara. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir sekarang. Dan juga Tuhan hadir. Tuhan yang hadir dulu, Tuhan hadir sekarang. Tuhan yang hadir sekarang, Tuhan juga akan hadir di masa mendatang. Itulah Yahweh, Tuhan yang hadir, saudara. Setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, bukan? Saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara mengalami banyak kesaksian-kesaksian. Saudara dapat kesaksian-kesaksian. Dan sekarang kita mengalami pertolongannya juga, saudara. Kita hari ini mengalami pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Yahweh. Sebab Tuhan adalah Allah yang hadir pada sekarang. Hadir pada kemarin. Hadir pada mendatang. Setiap kali kita mengalami pertolongan Tuhan. Dulu saudara ditolong Tuhan. Sekarang pun ditolong oleh Tuhan. Sebab itu saudara tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun wabah masih tetap ada. Walaupun kita ada di tengah-tengah wabah. Tetapi pertolongan Tuhan itu nyata saudara. Saudara tengadah mata saudara kepada Tuhan. Angkat roh saudara kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan kaulah segala-galanya. Dan saudaraku, saudara akan mengalami kemenangan. Pertolonganku dari Tuhan. Pertolongan kita dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kenapa pemazmur mengatakan disebut kata pencipta langit dan bumi? Saudaraku, memang dia yang menciptakan langit dan bumi. Jikalau langit dan bumi itu dia yang ciptakan, maka dia bisa menemukan perlindungan bagi kita. Dan dia adalah tempat perlindungan. Seandainya saudara tidak ada tempat perlindungan untuk kita di bumi ini, tidak ada tempat perlindungan bagi kita di bumi, maka Tuhan menaruh kita di sorga, di tempat, di ruang di sorga, di mana kita bisa berlindung di sana. Saudara, Tuhan adalah perlindungan. Waktu Yusuf ada ditangkap oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan di dalam sumur, saudara. Seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan yang datang. Tapi dia menengadahkan matanya ke atas. Dia berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya, saudara. Ingat, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Walaupun kita tahu pemerintah membantu kita, membantu banyak orang, teman-teman membantu banyak orang, tetapi tetap pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saudaraku, kita punya Tuhan. Sebab itu saudara berdoa kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskannya. Saudara, itu yang kita ada. Adakah persoalan yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita? Adakah persoalan yang sulit sehingga Tuhan tidak bisa menolongnya? Saudara, kalau Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi, pasti untuk yang ciptaan dia bisa menolongnya. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Saudara percaya tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan Maha Kuasa. Dia sangat berkuasa. Tidak ada yang dia tidak bisa lakukan, sebab dia Maha Kuasa. Tuhan Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia ada di mana-mana saudara, dan dia tahu saudara, dia Maha tahu, dia tahu saudara, dia tahu isi hati saudara, dia tahu pikiran saudara, dia tahu semua, karena Tuhan Maha tahu. Ini yang dikatakan saudara, omniscient, omnipotence saudara, lalu kemudian kita lihat Maha Hadir, omnipresent saudara, Tuhan hadir di mana-mana. Oh saudara, ini atribut Tuhan. Ini yang tidak ada pada siapapun, saudara. Tuh, saudaraku, Mazmur 121 ayatnya yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kaki saudara goyah. Kata goyah itu bergerak, artinya gemeter, artinya tidak bisa berdiri dengan tegak. Tuhan tidak akan membiarkan kaki saudara tidak berdiri dengan tegak. Tuhan tidak akan membiarkan saudara tersandung. Tuhan tidak akan membiarkan ini. Tuhan mampu membuat kaki kita tetap kokoh, kuat, berdiri teguh. Saudara, ia tidak membiarkan kaki kita goyah. Tuhan mampu membuat kaki kita tetap kuat. Itu yang ada. Dalam perjalanan orang Kristen, banyak godaan, saudaraku. Dalam perjalanan Kristen banyak godaan. Atau sandungan, saudara, yang memungkinkan orang bisa jatuh. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, saudara, ada banyak godaan-godaan yang datang. Dari dunia ini memberikan godaan ini, dan sebagainya, saudara. Yang membuat kita
akhirnya bisa jatuh, tersandung, atau terpleset, saudara. Dan memungkinkan orang bisa jatuh. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita terpleset, saudara. Kalau kita lagi berjalan di jalanan yang licin. Saudaraku, kalau kita berjalan di atas gunung, kita mau mendaki ke gunung, saudara, ada kemungkinan kita akan merosot, saudara. Apalagi kalau itunya licin, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan dia akan menjaga kita supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Ia terus-menerus mengawasi kita. Ia terus-menerus menjaga kita. Sebab Tuhan ingin kita berjalan terus, saudara, di dalam jalannya dengan tidak jatuh. Tuhan itu melihat kita, dia memperhatikan. Dia adalah penjaga kepada kita. Mazmur 55 ayat 23. Dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar ini goyah. Saudaraku, Tuhan mengatakan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain mengatakan, lemparkan kekhawatiranmu itu. Saudaraku, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan. Kalau saudara hidup benar, maka Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Saudara, jalan naik ini banyak licinnya. Memang, saudara, kalau saudara lihat jalan naik itu banyak licinnya. Sebab itu harus hati-hati. Pegang tangan Tuhan terus. Kita mengatakan, Tuhan, aku memegang tanganmu terus. Saudara, Tuhan mengatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Dikatakan di dalam ayat ini, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Kata penjaga ini dalam teks Ibrani dari kata simer, saudara. Simer itu kata kerjanya samar. Samar itu bisa berarti memelihara. Memelihara dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari yang atas kepada yang di bawah. Itu adalah pemeliharaan. Tuhan yang memelihara kita. Ia memeliharamu. Dikatakan penjagamu, pemeliharamu. Itu tidak tidur. Siapa yang memelihara saudara? Siapa yang memelihara saya? Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ini seperti seorang anak, saudara, yang dijaga oleh orang tuanya, yang dilindungi. Saudaraku, ya Tuhan tahu semua keadaan kita. Itulah sebabnya dia dijaganya. Dalam Septuaginta ditulis kata pulaso. Saudara, indah kata pulaso ini. Pulaso itu artinya mengawasi, menjaga dengan cermat. Tuhan melihat dari sorga, dia menjaga dengan cermat. Saudara lihat pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apakah Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya sendirian? Tidak, saudara. Pada waktu murid-muridnya itu sedang naik kapal, saudara, naik perahu, dia ada berlayar, tiba-tiba ada badai datang. Yesus tidak ada di perahu itu. Saat itu Yesus ada di gunung lagi sedang berdoa. Tetapi pada waktu Yesus ada di gunung, dia lihat bagaimana itu murid-muridnya itu berjuang keras. Dia mencoba mengatasi badai itu seorang diri. Mereka bersama-sama dengan yang lain coba mengatasi. Saudaraku, tetapi dia tidak bisa karena badai itu begitu kerasnya. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan hanya melihat saja? Tidak, saudara. Dari gunung itu Tuhan turun, lalu kemudian berjalan di atas badai itu untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa badai itu tidak akan mempengaruhi, bahwa badai itu tidak akan membinasakan kita. Dia berdiri di badai itu, saudara. Dia berdiri di ombak atau gelombang itu. Lalu kemudian, saudara, murid-muridnya melihat bahwa Tuhannya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Saudaraku, lalu Tuhan mengatakan badai itu berhenti dan badai itu tenang. Saudaraku, lihat, dia menjaga dengan cermat. Itulah yang dilakukan. Sebab itu, saudaraku, jangan takut bahwa penjaga kita tidak terlelap. Dia seperti seorang gembala yang menjaga dombanya supaya tidak diterkam oleh serigala. Pada waktu gembala sedang menjaga kawanan dombanya, dia menjaga baik-baik, saudara. Dia menjaga supaya dombanya tidak diterkam oleh serigala. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yudas 1 ayat 24. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-24, bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraannya di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya
Jangan kamu tersandung. Saudaraku, Tuhan menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Tuhan menjaga kita dengan sungguh-sungguh akan hidup kita ini. Lalu kemudian di ayatnya yang keempat, ia takkan di ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kata sesungguhnya di sini, terjemahan Ibrani mengatakan lihatlah, tidak akan terlelap. Lihatlah, kata lihatlah ini saudara, perhatikanlah bahwa penjaga kita tidak tertidur. Saudaraku, penjaga kita bukan malaikat. Penjaga kita Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengasihi saudara. Dia yang mengasihi kita. Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dialah penjaga kita, saudara. Jadi penjaga kita itu orang yang mengasihi kita. Tidur menunjukkan kelalaian. Tetapi Tuhan kita tidak tidur. Dia menjaga atas hidup kita, saudara. Perhatikan bagaimana Tuhan menjaga umat Israel tetap ada. Saudara, 4.000 tahun Tuhan menjaga umat Israel itu tetap ada sampai sekarang ini. Padahal, saudara, sejak dahulu mereka hendak dibinasakan oleh lawan-lawannya. Bagaimana Nebukadnezar menghabiskan, bagaimana tentara Asyur menghabiskan, lalu semua saudara, bahkan Hitler juga mau menghancurkan, membinasakannya. Tetapi masih ada, sebab Tuhan yang menjaganya. Kalau umat Israel ribuan tahun yang lalu Tuhan jaga, bahkan sampai sekarang, apalagi kita, saudara. Oh, saudara, Tuhan akan menjaga hidup kita. Cuman beberapa tahun, cuman beberapa tahun saja mungkin umur kita. Saudaraku, Tuhan akan menjaga dan memelihara. Bukan hanya Tuhan menjaga pada waktu kita hidup, bahkan pada waktu kita masuk ke dalam kematian juga Tuhan yang menjaganya. Saudara, Daud sangat menikmati penjagaan Tuhan itu. Sebab itu dia berkata dalam Mazmur yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Saudara, ini adalah pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia adalah penjaga. Kata gembala itu adalah penilik. Kata itu juga bisa berarti penjaga. Dia memeliharanya. Saudaraku, biar kata-kata Daud juga menjadi kata-kata kita, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka tidak akan kekurangan aku. Saudaraku, perhatikan itu yang ada. Tuhan yang memimpin. Mazmur 121 ayat 4, kalau Israel dijaga oleh Tuhan, dia juga bisa menjaga kita. Tuhan menjaga tidur kita. Saudara, Tuhan menjaga tidur kita. Ia menjaga ketidakberdayaan kita. Saudara, Panglima Besar Yunani Alexander the Great, saudara, pada waktu dia banyak musuhnya yang hendak membinasakan dia. Tetapi dia bisa tidur nyenyak. Mengapa dia bisa tidur ternyak? Waktu orang-orang tanya, padahal ada banyak hal yang mau membunuh dia. Lalu dia mengatakan, sebab orang kepercayaanku ini, dia yang menjaga aku, dia yang mengawasi aku pada waktu aku tidur, saudara. Kalau Alexander the Great saja, dia mengatakan bahwa ada orang yang menjaga dia bisa tidur nyenyak. Apalagi kita punya Tuhan, saudara, yang ada, dan Tuhan yang menjaga kita. Saudara, tidurlah nyenyak. Saudara, tidurlah yang baik, menikmati Tuhan, nikmati kesukaan dari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita dari Tuhan. Saudara, itu indah. Waktu Yakub dia ada di perantauan, dia dari rumahnya, saudara, dia mau pergi ke tempatnya Laban. Dia sampai di Betel sendirian. Dia tidak tahu perjalanan seperti itu. Akhirnya dia ngantuk pada waktu malam. Dia tidur. Dia mengambil batu sebagai bantal untuk tidurnya, saudara. Dan saudara, Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa dia menjaganya, bahwa dia memimpinnya. Sebab itu Yakub diberi mimpi oleh Tuhan. Dia melihat malaikat Allah naik turun di atas tangga. Oh saudara, sehingga Yakub merasakan hatinya tenang sebab ada Tuhan yang menolong dan yang melindunginya. Saudaraku,
Itu yang kita bisa lihat. Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan tahu semua yang dilihatnya. Saudara, kalau kita melihat saudara zaman teknologi yang hebat seperti ini, kita melihat segala sesuatu saudara, cukup dengan layar kecil di HP, kita bisa lihat, oh lokasi ini di sini. Itu dengan Google Map atau dengan GPS, kita bisa melihat saudara habis ini, habis ini. Kalau saudara mungkin pesan makanan, saudara melalui Grab, melalui apa, Gojek, saudara akan melihat, oh kendaraan sepeda motornya ada di sini. Ada dijalani, udah di jalan seperti itu. Oh saudara, itu GPS aja bisa melihat seperti itu. Oh Tuhan kita lebih dari itu saudara. Dia tahu semua saudara. Dia tahu saudara. Kalau saya lagi lihat sepeda motor ini salah jalan, saya mengatakan, dia salah jalan. Ke rumah saya tidak boleh lewat sini, saudara. Karena saya bisa perhatikan. Tuhan juga demikian. Dia bisa lihat. Dia mengatakan ini salah, ini benar. Harusnya begini, saudara. Saudaraku lihat, saudara Tuhan melihat. Mata Tuhan, dia melihat semua. Saudaraku, kalau mata Tuhan melihat, apakah kita akan berani berbuat jahat? Saudara, mata Tuhan melihat baik. Saudara, Tuhan kita tidak tidur. Di dalam satu raja-raja, pada waktu Nabi Elia berperang dengan nabi-nabi Baal, saudara, mereka meminta kepada Tuhannya masing-masing. Elia mengatakan, mungkin dewa Baal itu tidur, sehingga tidak bisa menolong. Lalu mereka itu teriak-teriak, mereka itu menoreh-noreh badannya sampai luka, saudara. Karena Elia mengatakan, mungkin tertidur. Nabi Baal, ya mungkin tidak bisa menolong. Sebetulnya bukan tertidur, tapi mati karena tidak bisa melakukan apapun. Tetapi Tuhan kita tidak, saudara. Dia bisa menolong. Elia tahu hal itu, bahwa Tuhannya bukan seperti Nabi Baal. Sebab itu dia mulai atur itu mesbah. Dia mulai buka, saudara. Dia mulai bangun mesbahnya. Dia mulai taruh binatang. Lalu kemudian di sekitarnya dia mulai diairi. Lalu kemudian, saudara, dia menyembah kepada Tuhan. Api turun dari sorga. Saudara perhatikan hal itu. Ini luar biasa sekali, saudara. Luar biasa yang terjadi. Sebab Elia percaya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu murid-murid Nabi Elisa tidak yakin akan Tuhan menolong. Lalu Elisa berkata, Tuhan celikan matanya. Lalu mereka melihat ada begitu banyak pasukan yang mengelilinginya. Saudaraku, mengapa kita tidak bisa melihat? Karena mata kita tertutup. Kita dengan iman kita mengatakan, Tuhan adalah pelindungku, dia adalah penolongku. Sebab itu kita tidak akan takut. Saudara, saudaraku lihat, kalau ada pesawat lagi dia mau turun, saudara, mau landing, saudara, dia mau turun, saudara, pesawat itu, saudara, itu orang yang ngontrol, yang ada di menara, saudara, dia tidak boleh tidur. Dia harus lihat semua. Kalau dia ngantuk, diganti oleh temannya. Pokoknya di sana tidak boleh tidur, saudara. Mereka lihat semua. Itu dia jaga, apalagi kalau di bandara itu lagi sibuk, saudara, mereka lihat. Sebab kalau tidak, saudara, bisa terjadi benturan. Pesawat itu turun atau naik, saudara, itu akan bisa terjadi benturan. Sebab saudara, dia harus lihat dan diperhatikan. Itu tidak boleh. Itu harus menjadi satu tekad, komitmen dari pekerja di sana. Tidak boleh tidur. Sebab kalau tidur, bandara kacau. Bukan hanya kacau, bisa terjadi, saudara, tabrakan. Dan ini hebat, saudara, terjadi. Pengawas kontrol pesawat saja tidak boleh tidur. Tuhan kita tahu. Sebab itu dikatakan dia tidak tidur, saudara. Tuhan kita lebih lagi. Dia tahu semuanya. Tuhan atur kita. Tuhan bimbing kita. Tuhan tidak tidur adalah satu kiasan. Bukan berarti, saudara, Tuhan itu ngantuk. Tidak, saudara. Ini ada kiasan yang menunjukkan bahwa Tuhan peduli sama kita. Bahwa Tuhan menjaga kita sebagai orang tua, kita menjaga anak-anak kita.
tetapi kita tidur, saudara. Tuhan bisa menjaga kita dimanapun. Sebab itu tenanglah hai jiwaku. Saudara, suatu pengalaman terjadi, saudara, yang membuat hati saya juga kadang-kadang sebagai orang tua kepada anak, kok aku tidak bisa melindungi anak, saudara. Suatu ketika pada waktu anak-anak masih kecil, saudaraku, saya dengan istri dengan 2 anak pergi ke Bali, saudara. Di Bali, saudara, saya naik kapal, saudara, dia menuju ke tengah dari laut itu karena saya ingin ajak anak-anak di sana. Anak-anak masih kecil, saudara. Masih kira-kira mungkin sekitar berapa 6 tahun, lalu kemudian atau 6 tahun atau 5 tahun atau 8 tahun, masih kecil-kecil, saudara. Kita bawa ke sana. Tiba-tiba di kapal itu ada gelombang yang agak besar, saudara, kita mabuk. Semua mabuk, istri mabuk, anak saya mabuk, semua mabuk, saya juga mabuk. Saya, saudara, ingin mau menolong anak saya yang sedang mabuk, udah nggak sanggup lagi, saudara. Kenapa? Karena saya juga udah mabuk. Mabuk, udah pusing, kepala udah muter. Akhirnya mau gimana? Nolong ini nggak bisa. Akhirnya dia sendiri-sendiri mengatasinya. Walaupun anak itu masih kecil. Saudara, orang tua tidak mampu. Mengananganin orang mabuk begitu saya tidak mampu. Karena dia juga ikut mabuk. Tetapi Tuhan kita bisa, saudara. Menjaga kita dimanapun. Sebab itu tenangkanlah jiwa kita. Memangnya semua ada. COVID ada terjadi. Segalanya terjadi, tetapi tenang. Saudara, kita diminta untuk hidup berdampingan kira-kira dengan segala macam peristiwa yang ada di dunia dengan COVID itu. Tapi saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan melindungi saudara. Asal kita jaga gaya hidup kita. Asal kita jaga diri kita, saudara. Maka kita akan bisa lepas dari penyakit yang ada. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhan adalah penjagaku. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, Tuhan adalah penjagamu. Iblis tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Sebab itu ia tidak berani mengusik orang percaya. Saudara, kita lihat bagaimana iblis mau mengganggu Ayub, saudara. Dia tidak bisa mengganggu tanpa Tuhan mengizinkannya. Kekuasaan ada di tangan Tuhan. Saudaraku, dalam Ayub 1 ayat yang ke-10, kita bisa melihat Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Saudara lihat, iblis tahu bahwa Ayub itu ada pagar sekeliling dia yang melindungi rumahnya serta segala yang dimilikinya. Saudara, bahwa ada perlindungan Tuhan atas umatnya. Umat Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Kita melihat ada beberapa perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi harta kita. Saudara, harta kita itu dilindungi. Kalau sampai saudara ada kebocoran di harta kita, ada kebocoran di keuangan kita, ada kebocoran-kebocoran yang ada, mari kita periksa diri. Ada apa ya Tuhan? Mengapa timbul kebocoran, saudaraku? Sebab tidak ada yang kebetulan. Kita periksa, jangan sampai pagar itu hilang. Biar pagar itu tetap ada melindungi. Yang kedua tentang kesehatan. Tuhan melindungi kesehatan kita. Kalau kita tiba-tiba ada sakit, kita juga tetap periksa diri pada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami begini? Kenapa aku mengalami seperti ini? Saudara, karena Tuhan juga melindunginya. Dan kemudian yang berikutnya adalah nyawa kita. Nyawa itu iblis tidak boleh mengganggu karena Tuhan lindungi. Tuhan mengatakan kepada iblis, nyawanya tidak boleh diganggu. Saudara, karena roh itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Saudaraku, itulah perlindungan kita yang penuh dari Tuhan. Kalau saudara membaca kemah suci, bagaimana kemah Tuhan itu ditutupi oleh kain warna putih, kemudian ditutupi oleh bulu domba, ditutupi oleh bulu kambing, dan yang terakhir ditutupi oleh kulit mina gajah. Semua ditutupi 4 lapis. Begitu Allah melindungi rumahnya. Kalau saudara dengan saya menjadi rumah Tuhan, menjadi rumah doa,
Maka Tuhan akan melindungi pertama dengan kekudusan dari Tuhan. Saudara, kesucian dari Tuhan akan melindungi saudara. Dan yang kedua, Tuhan akan melindungi saudara dengan darah Kristus. Saudara akan dilindungi. Saudara akan dilindungi oleh firman Allah. Saudara akan dilindungi. Dan saudara juga akan dilindungi oleh kedaulatan Allah yang terakhir. Allah melindungi saudara. Kekudusan Allah melindungi. Firman-Nya melindungi kita. Darah Yesus melindungi kita. Dan kedaulatan Allah melindungi kita. Oh, penuh kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan adalah penjaga kita. Kita dilindungi, saudara. Semua. Supaya apa? Supaya tidak rusak oleh panas. Supaya tidak rusak oleh hujan. Supaya tidak rusak oleh angin. Supaya tidak rusak oleh apapun, saudara. Tuhan melindungi dengan baik. Tuhan menjaga. Kalau saudara mau menjadi rumah Tuhan, pelindungan lebih kuat lagi. Saudara, sebab itu saya anjurkan kepada saudara, jadilah diri saudara menjadi rumah Allah, tempat penyembahan, tempatnya Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi. Tuhan adalah penjaga. Tuhan adalah segala-galanya. Saudaraku, jadilah rumah Tuhan. Maka perlindungan itu kuat untuk saudara. Matahari tidak akan menyakitimu. Saudara, kita lihat, matahari tidak akan menyakiti. Kalau saya refleksi atau melihat tentang orang Israel di padang gurun, saudaraku, itu di tengah-tengah padang gurun, itu matahari bersinar kuat sekali yang membuat orang bisa dehidrasi karena kekeringan, saudara. Lalu yang membuat panas itu bisa menyakiti kulitnya. Itu terik panas matahari begitu keras sehingga orang Israel membutuhkan tempat pelindungan, tetapi pohon-pohon untuk berlindung tidak ada di padang gurun, saudara. Tidak ada tempat perlindungan. Kalau mereka berlindungnya di kemah, memangnya bisa tidur kemah, tetapi panas luar biasa, saudara. Itu yang ada. Tetapi Tuhan memberikan satu perlindungan yang luar biasa, saudara. Ada tiang awan yang besar sekali yang menutupi matahari, sehingga sinar matahari itu tidak bisa menghantamnya dan menyakitinya, saudara. Itu payung yang besar sekali, saudara. Sehingga walaupun ada matahari, tetapi matahari itu tidak menyakitinya. Tuhan melindungi, saudara. Tuhan yang melindungi. Saudara, kalau malam hari memang ada bulan. Memang tampaknya bulan tidak sekeras dari matahari. Bulan itu cuma sekedar bersinar, menerangi saja, saudara. Tetapi Tuhan juga menjaganya. Walaupun bulan mungkin tidak seterik matahari, tapi Tuhan mau melindunginya juga dari itu semua, saudara. Tuh, saudaraku, Tuhan memberikan tiang api yang menerangi, yang menghangatkan, sehingga dinginnya udara padang gurun itu dihangatkan oleh tiang api. Tuhan melindungi. Saudaraku, berapa lama orang Israel dilindungi oleh tiang awan dan tiang api? Dari sejak mereka keluar dari Mesir, saudara, sampai mereka masuk Kanaan. Tiang awan, tiang api memimpin dan tidak bosan itu, saudara. Terus-menerus dari mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk Kanaan. Kita tidak bisa mengatakan selama 40 tahun. Betul, memang 40 tahun. Tetapi kita mengatakannya dari keluar sampai masuk ke Kanaan. Itu artinya, saudara, dari saat saudara keluar dari negeri Mesir, dari saat saudara keluar dari dunia, dari saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dari saat saudara lahir baru, saudara akan dipimpin terus sampai saudara masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu. Tuhan akan memelihara dengan tidak bosan-bosannya. Dia menyediakan makanan selama perjalanan itu. Dia menyediakan segala sesuatunya, perlindungannya, saudara. Di malam hari, walaupun ada bulan, tapi Tuhan menyediakan. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saudara, Alkitab mengatakan sepatunya tidak rusak. Semua tidak ada yang rusak. Kalau Tuhan pelihara, semuanya baik, saudara. Tidak ada yang rusak jika di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara di dalam lindungan Tuhan, saudara akan merasakan semua jadi rapi, semua jadi baik. Sebab itu saudara percaya kepada Tuhan tetap. Dan saudara mengatakan, Engkaulah Tuhan segala-galanya. Engkau adalah pelindungan yang agung. Engkau adalah pelindungan yang teguh. Saudaraku, Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Saudara, Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi saudara. Siapakah yang akan jahat kepada saudara? Tuhan akan menjagamu dari segala kejahatan. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada saudara? Pertama, iblis. Dia akan membuat kejahatan. Petrus mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-mengaum. Siap untuk memakannya, siap untuk melulurnya, siap untuk menerkamnya, saudara. Tetapi Tuhan menjaganya. Dia memberikan kepada kita senjata. Dia memberikan kepada kita iman. Dia memberikan kepada firman Allah. Dengan firman dan iman dan Roh Kudus, maka kita hadapin iblis. Di dalam nama Yesus, iblis itu akan hancur, iblis itu akan pergi. Kita punya nama di atas segala nama. Kalau ada iblis datang menyerang saudara, pakai nama Yesus. Dia adalah nama di atas segala nama. Saudara berkata di dalam nama Yesus, maka iblis itu juga akan pergi. Saudaraku, lihat, kita punya nama Yesus. Saudara, iblis jaga. Iblis mau merusak, tetapi Tuhan melindungi kita. Yang kedua, musuh kita keduniawian yang membuat rohani kita jadi lemah. Seringkali saudara, tawaran-tawaran keduniawian itu membuat roh kita menjadi lemah. Roh kita membuat jadi lemah. Kalau roh kita jadi lemah, memangnya kita bisa jatuh, saudara. Tetapi Tuhan melindungi kita, Dia menjaga. Tuhan tidak mau membuat roh kita jadi lemah. Tuhan membuat satu persekutuan di antara umatnya. Sehingga saling menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan. Sehingga rohani kita tidak jadi lemah, saudara. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita firman, Tuhan memberikan kepada persekutuan, sehingga keinginan kita akan duniawi itu tidak ada, dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang menolong. Dan yang ketiga, keinginan daging, yang cenderung membawa kita kepada dosa, saudara. Keinginan daging ini akan menghanyutkan kita, membawanya kepada dosa, tetapi saudara, Tuhan menjaga kita, sehingga kita tidak akan mengalami keinginan seperti itu. Tuhan menjaga kita, supaya kita tidak jatuh dalam hal ini. Inilah perlindungan. Tuhan melindungi dan menolong kita. Tuhan akan menjaga jiwa kita. Roh kita ada dalam tangan Tuhan, sehingga iblis tidak bisa mengganggunya. Iblis hanya bisa mengganggu sebatas tubuh, tetapi jiwa tidak boleh, sebab jiwa itu milik Tuhan. Saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, kuserahkan hidupku semua kepadamu Tuhan. Ketika saudara menyembah kepada Tuhan, maka roh saudara dibawa naik kepada Tuhan. Saudara dibawa naik, dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara bisa menikmati kuasa Tuhan, karena saudara dibawa kepada Tuhan. Oh, betapa indahnya bisa ketemu dengan Tuhan. Betapa indahnya bisa ketemu dengan Tuhan. Kita mengatakan, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Maka saudara akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan saudara menjadi orang yang kuat dan gagah perkasa. Mazmur 121 ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Seolah-olah sudah dikatakan pergi datang, pergi datang. Itu saudara, atau pergi kembali, pergi kembali. Tuhan akan menjaga. Ini artinya Tuhan menjaga kita saat kita pergi dan saat kita pulang. Saudara, waktu kita masih bayi, orang itu lahir ke dunia, saudara. Itu yang dinamakan pergi. Orang itu muncul di dunia, saudara. Lalu kemudian pada waktu mati ia kembali. Lahir itu dia pergi ke dunia, pada waktu mati dia kembali. Itu artinya saudara, Tuhan memelihara pada saat manusia itu lahir. Dia lahir, saudara, sampai dia kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan memelihara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara. Dari sejak manusia lahir sampai dia kembali. Dan kita merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, ini yang kita lihat. Jadi saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Pada waktu kita masih kecil, kita bertumbuh terus sampai kita besar, sampai kita kembali lagi. Sepanjang hidup kita, Tuhan memelihara. Betapa indahnya menjadi anak Tuhan. Betapa indahnya menjadi milik Tuhan. Oh, sangat indah, saudara. Sebab itu, saudara, jangan takut. Walaupun COVID belum selesai, walaupun di hari ini adalah masa transisi, saudara. Belum new normal, belum, saudara. Ini masa transisi. Tetapi saudara tetap percaya kepada Tuhan. Sambil saudara menjaga diri saudara baik-baik, saudara juga tetap berharap pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Jangan takut akan
kekurangan. Jangan takut akan penyakit, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dia adalah pertolonganku. Saudara, kembali saya baca Mazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara lihat hal itu. Oh, betapa indahnya, saudara. Betapa indahnya dalam Tuhan itu. Saudaraku, biar kita mau tetap di dalam Tuhan. Mari kita akan menyanyi satu nyanyian, saudara. Nyanyian yang lama. Saudara yang bisa, saudara boleh ikuti nyanyian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, Tuhan yang memimpin saudara, Tuhan yang membimbing saudara, Tuhan yang menolong saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang kau berikan. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku, karena engkau adalah pertolonganku. Aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datangnya dari engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk semua yang kau berikan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami berdoa, kau tolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID ini Tuhan. Supaya dia bisa mengatasinya, bisa menolongnya, baik masalah ekonomi juga, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Tuhan Yesus, masalah tempat ibadah, biar engkau juga yang menolongnya, kau yang memimpinnya. Berikan ketegaran, berikan kekuatan. Jauhkan dari segala orang yang merongrong. Jauhkan dari segala orang-orang yang mau mengacaukan. Tuhan, berikan Tuhan keteguhan kepada Presiden kami, Bapak Jokowi, kepada menteri-menteri semua, kepada anggota DPR supaya sehati, kepada ya Tuhan Yesus, baik TNI maupun kepolisian juga engkau yang tolong kau memberkati. Tolong juga jemaat-Mu Tuhan di kota Malang ini. Tolong kami semua jemaat-Mu Gereja Bukit Zaitun ini. Tuhan kau lindungi dan kau memberkati. Biar tiang awan dan tiang api menyertainya, menolongnya, yaitu Roh Kudus. Kuasa Roh-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, engkau adalah pertolongan bagi kami. Engkau adalah pertolongan bagi jiwa kami. Tuhan Yesus, sebab itu kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang diperbuatnya Tuhan. Supaya anak-anak-Mu mengalami kekuatan, sentosa, damai kepadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami
akan menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus akan anak-anakmu. Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Allah turun atas anak-anakmu. Haleluya, haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Sekali lagi. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.